untuk praktek mengajar maksimal 5 menit. Oke. Direkam mic-nya dibuka dulu Pak itu. Belum buka. Oke. Ya. Nah ya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, tolong dirapikan dulu tempat duduknya. Kemudian ketua kelasnya untuk segera memimpin berdoa agar apa yang kita cari, apa yang kita pelajari di pagi ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipimpin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang infak, yang mana kemarin kita sudah belajar tentang zakat fitrah. Ada yang masih ingat dengan zakat fitrah? Oh ya, bagus. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian besarannya juga sudah ditentukan, yaitu 2,5 kilo ya untuk makanan pokok. Nah, alhamdulillah anak-anak masih ingat dengan pelajaran yang kemarin, dan hari ini kita akan belajar tentang infak. Anak-anak ada yang tahu apa itu infak? Apa? Oh ya. Gini, jadi infak itu, kenapa kita harus belajar materi infak ini? Karena di dalam materi infak ini memberikan manfaat bagi kita sebagai seorang muslim. Ketika kita berinfak di jalan Allah, itu diantaranya akan menyehatkan jasmani kita, harta kita akan lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat jika kita melakukan infak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita dalam melakukan infak ini maka menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang hari ini kita lakukan, diantaranya siswa nanti mampu menyebutkan dan mampu memberikan pengertian infak secara bahasa dan istilah dengan baik dan benar. Kemudian siswa juga mampu menyebutkan dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang berkenaan dengan hal infak ini. Oke anak-anak, coba anak-anak lihat gambar yang ada di depan ini. Tolong anak-anak lihat, kemudian perhatikan apa yang menjadi unek-unek ataupun pikiran dari anak-anak bisa disampaikan kepada Pak Guru. Oh ya, betul. Itu adalah gambar bagaimana orang memberikan infak di jalanan, orang memberikan bantuan di jalanan. Maka hari ini kita akan membahas tentang poin pengertian infak secara bahasa dan istilah, kemudian dasar hukum infak. Nah, dua poin ini yang akan kita bahas pada pagi ini. Nanti Pak Guru akan menyuruh kalian menjadi kelompok, membagi kelompok, sehingga nanti satu di antara yang lain itu setiap kelompoknya punya tugas masing-masing. Di antaranya nanti kelompok satu adalah menulis pengertian infak secara bahasa, kemudian kelompok dua menuliskan infak secara istilah, kelompok tiga nanti menuliskan dalil dari Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-92. Kemudian kelompok 4 menuliskan hadis tentang infak yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi setelah itu anak-anak maju satu-satu, kemudian bacakan apa yang sudah menjadi pekerjaannya. Satu kelompok itu nanti ada satu perwakilan yang membacakan di depan. Oke anak-anak, materi kita jelaskan dulu, bahwa infak secara bahasa itu
berasal dari bahasa Arab yang berbunyi nafako, atau dari asal kata nafako yang artinya membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan infak menurut istilah ialah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian infak seperti itu anak-anak. Coba anak-anak bisa dari keterangan apa yang Pak Guru baca ini, apa yang menjadi pembeda antara infak secara bahasa dengan infak secara istilah. Mungkin di antara anak-anak ada yang mengungkapkan unek-uneknya, pendapatnya, atau mungkin bertanya kalau belum tahu. Boleh, monggo. Oh ya, jadi gini anak-anak, perbedaan antara infak secara bahasa dengan infak secara istilah itu, kalau secara bahasa adalah umum, membelanjakan harta secara umum, baik kita memberikan kepada siapa saja, di mana saja, itu umum, bentuknya, maknanya masih umum. Tetapi secara istilah menurut agama Islam yang dinamakan infak itu membelanjakan harta, sebagian harta yang kita punya harus dengan ridho Allah Subhanahu wa taala ataupun di jalan yang Allah ridhoi, seperti membangun masjid, membantu fakir miskin, kemudian membuat madrasah dan lain sebagainya. Jadi perlu diperhatikan anak-anak bahwa infak itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara istilah adalah ditekankan bahwa apa yang kita belanjakan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persingkat, Pak. Oh ya, kemudian di dalam hadis di dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum infak termaktub tertulis di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi dalam artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebagaimana kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 92. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Pak, dulu singkat lagi, Pak, dulu singkat, Pak. Nggak usah semuanya disampaikan. Oke. Jadi secara apa yang kita pelajari hari ini terpoin hanya dengan pengertian infak secara bahasa maupun istilah, kemudian dasar hukum dari infak itu sendiri, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang di situ disebutkan bahwa siapa yang berinfak maka Allah akan memberikan kembali kepada orang yang berinfak itu. Nah, anak-anak coba dari apa yang Pak Guru sampaikan, apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi hal yang belum dimengerti bisa dipertanyakan, ataupun mungkin ada yang sudah mengetahui tentang infak boleh disampaikan, kemudian biar teman-teman juga ikut mendengarkan. Tidak ada anak-anak? Ya, kalau tidak ada maka saya ulangi kembali titik poin dari pembahasan kita, yaitu pengertian infak secara bahasa, infak secara istilah, dan dasar hukum infak itu sendiri. Ya, biar kita lebih paham dan lebih jelas pembelajaran pada pagi ini, tolong si A ataupun si Ahmad tolong dibaca pengertian infak secara bahasa. Ya, betul. Kemudian infak secara istilah, monggo belakangnya dibaca. Mohon Pak, nggih. Oke, ya. Disingkat, Pak, singkat. Sudah itu Pak untuk yang materi pertama, pengertian dan dasar hukum.
Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ke Pak Supri kaitannya dengan gimana Pak Supri itu menunjukkan kreativitas dalam dan menarik ketika mengajar, Pak. Biasanya saya kasih ice breaking, Pak. Contoh ice breaking-nya seperti apa? Coba dengan Biasanya saya pakai ice breaking tepuk pundak, Pak. Coba dipraktekkan. Tepuk pundak biasanya kita kan nyuruh teman yang samping kanannya atau kirinya bilang, Mas, Mbak, ini ada pelajaran dari Pak Guru. Tolong ingatkan saya ya Mas, kalau saya ngantuk, tolong saya dijewer. Biasanya saya seperti itu, Pak. Efektif itu, Pak? Alhamdulillah selama ini anak-anak antusias. Karena apa? Karena nanti kalau ada anak yang kurang fokus dalam pelajaran, ada temannya yang mengingatkan. Itu menjadi konsekuensi kita di kelas, Pak. Oke. Yang berikutnya Pak Ahmad Supri, ini masih berkaitan dengan bidang pedagogik. Inovasi apa yang Pak Supri munculkan dalam mengajar ini, Pak? Ketika mengajar infak ini? Biasanya inovasi saya adalah satu dengan gambar. Kita menampilkan gambar. Kemudian yang kedua, kita menyuruh anak untuk bertanya kepada guru yang lain. Itu sudah Pak Supri lakukan ya ketika mengajar gitu? Seperti wawancara gitu. Jadi ada anak yang ditugaskan, kemudian nanti suruh bertanya kepada guru yang lain apa pengertian ataupun apa yang berkenaan dengan infak. Oke, Pak. Yang berikutnya Pak Supri, ini kaitannya dengan RPP yang Pak Supri susun. Pak Supri menggunakan media apa Pak untuk mengajar ini? Kami menggunakan PPT, Pak, media. PPT itu sebagai media atau apa? Sebagai media agar anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran. Sementara di RPP Pak Supri, media ada media LCD, PPT, laptop, bangkaian. PPT, Pak, RPP. Nah, di RPP Pak Supri itu kan media pembelajaran, ada LCD projector, laptop, dan tayang. Yang benar yang mana? Ya kalau itu sebagai sebagai media, tetapi tidak seluruhnya dan dalam pembelajaran kita pakai itu. Tapi untuk yang pakai infak ini kita pakai media itu karena kita menunjukkan gambar-gambar dan contoh-contoh infak yang ada dalam komputer, kemudian kita lihatkan ke anak-anak. Oke, makanya dibedakan apa sih bedanya antara media dan alat atau bahan ajar, itu kan perlu dibedakan Pak. Sehingga Pak Supri tidak mencampurkan antara media dan alat bahan ajar. RPP-nya diperbaiki Pak ya? Oh iya Pak, siap Pak. Mungkin yang ini Pak, terakhir dari saya Pak, ketika menyusun tujuan pembelajaran, Pak Supri kan sudah menampilkan A, B, C, D. Paham? Ingat tidak Pak? Oke. A itu audien ataupun itu apa? Peserta didik. Di tujuan pembelajaran apa? Pripun? Pripun Pak? Audien itu siapa itu? Audien adalah peserta didik. Audiennya kita. Siapa? Peserta didik kita Pak. Kemudian yang B behavior itu adalah kemampuan yang diharapkan. Kemudian condition itu adalah bagaimana kondisi proses dalam belajar mengajar. Kemudian yang keempat tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan. Oke, yang terakhir Pak, Pak Supri membuat instrumen penilaian peserta didik menggunakan apa Pak untuk infak ini? Untuk apanya Pak? Halo? Infak. Instrumen penilaian pengetahuan yang Pak Supri gunakan apa? Pakai tanya jawab Pak. Tanya jawab. Instrumen penilaian pengetahuan? Pengetahuannya kita pakai lembar LKPD. Pakai urean itu Pak ya. Sehingga nggak jelas mana yang hoax, mana yang surat Pak ya.
sehingga nanti diperbaiki untuk ke depan, untuk hotnya biar tampak dan lotnya biar muncul gitu ya Pak ya. Iya Pak. Beberapa hal itu yang terpenting Pak Supri menguasai betul tentang materi pedagogik dan profesional ini untuk persiapan UKIN. Dan yang kedua, ketika nanti proses selanjutnya Pak Supri lebih baik dari sekarang. Oke Pak ya. Amin. Oke. Ini dari saya, kemudian saya serahkan kepada Prof. Kastolani untuk menguji Pak Ahmad Supri. Monggo Prof. Terima kasih Pak Sudi. Pak Sukri, Iya Pak. ini apa bedanya antara infak dengan zakat? Kalau infak itu tidak ditentukan, sedangkan zakat itu tertentu Pak hukumnya. Hukum selain masalah hukum apalagi bedanya? Kalau zakat itu ada waktu-waktu yang ditentukan, sedangkan infak kita bebas, tidak terpandang dengan waktu. Hukum maksud yang lain, Ribon? lain hukum dan waktu apalagi? Kalau infak itu bentuknya macam-macam Pak, tidak harus dengan, kalau zakat kan kita pakai makanan pokok, sedangkan infak itu dengan berbagai macam harta benda yang kita miliki. Zakat dengan makanan pokok, Ya, boleh nggak kita zakat pakai uang? kalau zakat pakai uang nanti zakat mal. Di kampung ada nggak kita ambil zakat, serahkan uang seharga? Ada Pak, biasanya mereka lebih memudahkan, mereka ganti dengan nominal uang seharga beras di tempat itu. Jadi boleh. Ya, untuk di Indonesia sudah seperti itu, dibolehkan Pak. Berarti tidak harus makanan pokok. Ya, makanan pokok itu sebagai acuannya Pak. Infak itu hukumnya apa? Infak itu hukumnya, kalau dari materi ada beberapa macam hukum infak, ada hukum wajib, ada sunnah, ada mubah dan ada haram. Kapan wajib infak itu? Ribon Pak? Kapan infak dikatakan wajib? Maaf Pak, kurang jelas. Bila mana infak punya hukum wajib? Infak hukum wajib diantaranya memberikan mahar kepada pengantin putri, Mahar. membayar zakat, kemudian menafkahi istri, itu termasuk infak yang wajib. Oke. Baik. Sekarang baca surah Maryam. Maryam. Surat Surah Maryam. Maryam. Ya. Ayat berapa Pak? Ayat 1. Ayat 1. Mulai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaafa ya ain qad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعلى الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Ya, وإن itu datang tepat sampai oke. Sudah siap Quran sama pen? Ribon. Please ya, saya baca 2 kali. Anda menulis. Al-Quran. Bentar, Pak, kita ambil
Aqra'ul Qur'ana. Kunna kadhalik. Ulang, Bapak. Kadhalik. Sampun. Ya, diperlihatkan supaya ya cukup. Ini pada salah ini Terima kasih Prof. Kastolani PhD. Dengan demikian ujian bersama Pak Ahmad Sukri kita nyatakan selesai. Silakan Pak Ahmad Sukri bisa meninggalkan room. Matur suwun Bapak